Bismillahirrahmanirrahim. Oke ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil sendirian ya, Pak. Ini sendirian. Sambil sendirian, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Di sini puasa yang keberapa? Berarti puasanya hari Senin. Puasanya hari Senin. Ada yang Senin. Yang Senin yang mana itu? Alhamdulillah. Yang puasa hari Senin sah. Yang puasa hari Selasa sah. Dua-duanya punya dalil, punya argumentasi. Yang nggak sah yang mana? Yang nggak sah, yang tidak. Jadi yang puasa hari Senin, yang puasa hari Selasa, jangan pada ribut. Bilang gue yang paling sah, jangan bilang begitu. Kalau kita pada ribut, nanti yang nggak puasa bilang, untung gue nggak puasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, doa kita sudah telah diijabah oleh Allah. Amin. Di bulan Sya'ban, di bulan Rajab yang kita doa, Allahumma, apa lagi terus? Barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah saya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan panjangkanlah usia saya pada bulan Alhamdulillah. Ini doa meskipun diperselisihkan kesahihan hadisnya, tapi bagus, tapi baik. Kita baca enggak? Dibaca enggak, Pak? Alhamdulillah. Kita kadang doa yang sahih enggak dibaca, doa yang dhaif dibaca. Ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doanya sahih. Tapi saya yakin ini jamaah juhur satu pun tidak ada yang membaca, termasuk anak yang enggak pernah baca. Sahih, tapi enggak kita baca. Kenapa enggak dibaca, Pak? Allahumma ahyi miskinan. Dibaca enggak? Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan. Dibaca enggak? Itu doa Nabi. Sahih. Kalau kita doanya apa? Allahumma agnina, ya Allah kayakanlah, karena kita belum kaya. Kalau Nabi sudah kaya, minta Jadi Nabi bukan orang miskin, Nabi itu orang kaya. Makanya berdoanya Allahumma ahyi miskinan, ya Allah hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, wafatkanlah saya dalam keadaan miskin, wa zumratil masakin, dan kumpulkan saya bersama orang yang beda sama kita. Kalau kita diundang tahlil sama orang kaya, cepet nggak datangnya? Cepet. Itu Ustadz doa sampai tangan pada lemes, kepanjangan doanya. Kenapa? Yang undang orang. Kalau Nabi, kalau yang undang orang miskin langsung cepat. Beda sama kalau kita diundang sama orang miskin tahlil, doanya Robbana tidak selesai. Jadi Nabi orang kaya. Di perang Badar, Nabi itu dapat harta ghanimah kurang lebih dirupiahkan 100 miliar. Perang Badar terjadi pada tahun berapa ini? Tahun kedua Hijrah, terjadi pada bulan
puasa Ramadan. Nabi dapat 100 miliar. Banyak nggak Pak? Pernah lihat uang segitu? Alhamdulillah. Ya, Nabi dapat wa'lamu annama ghanimtum. Nabi dapatnya 1 per berapa ini? 100 miliar, seperlimanya berapa Pak? Kita lagi ngitung uang orang nih ya. 100 miliar, seperlima berapa? 20 miliar bagian baginda Nabi Muhammadin. Tapi uang yang 20 miliar tidak sempat menginap di rumah. Langsung apa? Buat miskin, buat duafa, buat yatim, buat janda. Karena buat Nabi itu menyimpan dinar, menyimpan dirham itu aib. Kalau Nabi nggak bisa tidur nyenyak kalau masih nyimpan duit. Kalau kita sama. Rasulullah tidak bisa tidur nyenyak kalau masih nyimpan dirham, kurma, gandum, nggak bisa tidur. Beda sama kita. Kalau kita nggak bisa tidur kalau kagak simpan. Makamnya apa? Makom kita beda jauh sama makom baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, kalau ada ustadz yang berbicara masalah ini hadis, ini bukan hadis man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa orang yang gembira, yang senang datang bulan Ramadan, harramallahu jasadahu ala niran, itu orang jasadnya diharamkan terkena api neraka. Ini bukan hadis, tapi isinya bagus nggak? Seneng, apalagi terus gembira, bunga, girang. Kalau kita pakai ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Muhammad, ajarkanlah kepada umatmu untuk senang, untuk gembira, untuk girang, untuk bahagia karena datang bulan Ramadan. Girang nggak Pak? Girang nggak? Kan kita ini Ramadan itu diilustrasikan kayak tamu. Ada 3 tipe orang yang kalau kedatangan tamu. Tipe yang pertama, kalau ada orang kedatangan tamu senang. Kenapa senang Pak? Kira-kira? Pertama, orangnya orang baik. Kedua, orangnya banyak tentengannya. Ada kolak, ada gorengan, ada uli, ada ubi rebus, ada es campur. Bawaannya seneng nggak kita? Seneng. Yang kedua, ada orang yang kalau kedatangan tamu biasa-biasa aja. Tipe yang ketiga, ada orang yang kalau ada tamu gedek. Kenapa gedek? Kenapa gedek Pak? Nih, apa ini? Pinjam fulus. Kita kalau ada orang kayak gitu apa Pak? Gedek. Jadi di Ramadan diibaratkan bagaikan tamu yang bawaannya banyak. Seneng nggak kita Pak? Seneng nggak? Nggak kompak. Seneng nggak? Seneng. Kenapa? Bawaannya Yang pertama, bawaannya adalah tiket masuk gratis pintu surga. Amin. Apa yang pertama? Tiket masuk gratis, masuk ke dalam. Tiket itu mahal. Kemarin di GBK ada konser Good Flight. Dengar ya. Berapa dia jual tiket? 15 juta tiket termahal. Ini kita tiket masuk gratis ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Yang sering kita baca apa tarawih? Allahumma inna nas'aluka
ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Dibaca nggak itu? Dibaca nggak? Ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Di situ doanya tidak ada minta ke surga. Kenapa, Pak? Ini doa diplomasi. Kita tahu diri, enggak minta syur. Kenapa? Ibadahnya minimalis. Tarawih berapa? Ini wajah-wajah 8 semuanya. Tarawih ambil yang paling sedikit, 11. Witir di Ramadan 1. Tahajud 2. Duha 2. Kotak amal 2. Tahu sendiri deh. Kita malu minta apa? Minta surga. Kenapa? Amal kita tuh minimalis, enggak pantas masuk ke dalam. Kayak doa siapa? Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Ya Allah, saya enggak pantas ke surga tapi juga enggak kuat ke dalam. Berarti kemana ini? Oh ya, diplomasi. Enggak minta surga tapi enggak kuat ke dalam. Kenapa dia enggak kuat? Tahu diri karena ibadahnya sedikit. Alhamdulillah. Yang kedua, tiket yang dibawa oleh Ramadan adalah itkum minan nar, bebas dari api neraka. Alhamdulillah. Kalau saya tanya Bapak, antum Ustadz Purwono, apa itu sukses? Jawabannya, sukses Ustadz kalau anak saya semuanya kuliah. Gitu ya. Sukses. Saya tanya Bapak ini satu, apa itu sukses? Ustadz, sukses kalau anak saya seluruhnya bekerja di kantor yang bergaji besar. Itu adalah Saya tanya di sini, apa itu sukses? Kalau bisa bangun kontrakan 100 pintu, sukses. Versi orang berbeda, beda kepala, beda jawaban. Tapi kalau suksesnya dalam versinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita baca kullu nafsin dha'iqatul wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata, siapa orang yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan masuk ke dalam surga, faqad faz, itulah sukses yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita sukses sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah senang, sudah gembira, sudah bahagia karena Ramadan banyak. Senang dulu aja ya. Senang dulu saja. Nanti kalau dia senang, efeknya ada. Apa Pak? Padilah kita senang, punya hati yang gembira, punya hati yang bahagia karena Ramadan datang. Ayat berikutnya sambungannya, huwa khairum mimma yajma'un. Senangnya ente di bulan Ramadan itu lebih bagus, lebih baik daripada apa yang kita kumpulin. Kita biasanya yang dikumpulin apa Pak? Duit. Apalagi terus? Anak-anak. Apalagi? Kendaraan. Apalagi terus? Yang dikumpulin, jangan gini mau kebanyakan udah nggak habis satu. Ada, subhanallah. Tuh, yang kita kumpulin duit, rumah, kendaraan, emas, apalagi ibu-ibu ya. Ibu kalau kondangan emas itu serenceng keluar semuanya. Itu emas kita kumpulin. Kata Allah, emas yang kita kumpulin, kontrakan yang kita kumpulin, kendaraan yang kita kumpulin, uang yang kita kumpulin, kata ini ayat, huwa khairum mimma yajma'un. Senengnya ente, bahagianya ente karena Ramadan itu lebih bagus daripada apa tadi yang kita. Alhamdulillah. Jadi kita senangnya karena apa Pak? Salah satunya itu ada. Apa itu ayatnya Ustaz? Itu yang di kaligrafi.
Tolong baca. Benar ya? Qad aflahal mu'minun. Benar ya? Di sini kita rugi. Di sana orang yang beruntung. Beruntunglah orang yang kenapa dia beriman Pak itu? Terusin ayatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang rugi di bulan Ramadan ada tarawih dia kagak. Rugi nggak Pak? Tarawih itu hukumnya apa sih? Tarawih hukumnya apa? Sunnah mu'ak. Ada sunnah yang biasa-biasa, ada sunnah yang mu'akkadah. Kalau sunnah biasa Nabi kadang ninggalin. Kalau sunnah mu'akkadah, Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Apa namanya? Sholat tarawih. Apa definisi sunnah? Dikerjakan, dapat pahala. Ditinggalin, jangan nggak apa-apa. Ntar ditinggalin nggak apa-apa, nggak tarawih mulu gitu ya. Kenapa nggak tarawih? Kan ditinggalin kagak apa-apa. Tapi kalau ditinggalin rugi nggak? Rugi. Jadi kita seneng karena Ramadan datang. Salah satunya senang mengapain? Ya Allah, saya mau tarawih. Di sini mana yang 11? Yang 11 ini. 11. Yang 23 mana? Rasulullah memang sholatnya, kata Aisyah di hadis Imam Muslim, Rasulullah sholat qiyamul lail tidak pernah lebih dari 11 rakaat. 11 rakaat. Tapi Rasulullah memang sholatnya 11. 11. Jadi yang 11 ada apanya? Dalilnya gitu ya. Yang 23 apalagi ada. Rasulullah memang sholat 11 rakaat. Tapi rakaat pertama di belakangnya itu ada siapa? Makmum. Ada Ibnu Mas'ud, ada Huzaifah al-Yamani, ada Su'bah al-Mughirah. Nabi di rakaat pertama baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti Bapak yang pengurus masjid ajarin jamaah amin. Jangan kalau amin tarawih waladdallin. Amin. Ada gitu. Udah amin gitu ya. Ntar ajarin pengurus masjid, adik-adik, bapak-bapak, nanti kita kelamin apa? Waladdallin. Amin. Enak gak tuh? Enak amin. Sah. Amin. Sah. Ada amin. Sah. Semuanya sah. Yang paling bagus ikutin ritmenya imam. Kalau imam mad alif di subuhnya banyak, waladdallin. Sama. Amin. Jangan imam waladdallin. Amin. Tidak enak. Emang sah tapi tidak enak gitu ya. Nabi rakaat pertama waladdallin. Amin. Baca Al-Baqarah alif lam mim sampai ayat 100. Pernah kami salat? Jadi kalau mau salat ikutin siapa? Ikutin Nabi. Sampai berapa? Ayat pertama sampai Al-Baqarah ayat. Dikira sahabat yang bermakmum Nabi merukuk. Ternyata apa? Nyambung sampai surah akhir Al-Baqarah, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil. Dikirain sahabat mau. Itu sudah 2 juz setengah. Bapak punya itu enggak? Kenapa dengan itu ya? Nyambung ke surah apa? Ke surah Ali Imran sampai ayat terakhir Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu sudah 4 juz kurang 2 lembar. Kira-kira kita gimana? Kalau di masjid
ada imam baca surat Al-Baqarah sampai habis, Ali Imran sampai habis. Apa kata makmum? Coba Pak. Bu. Apa kata makmum? Awas ya besok. Gua kagak datang. Itu percis kejadian sama sahabat Ali datang. Begitu besoknya ini sahabat nggak ikut Nabi. Kenapa gitu Pak? Bukan kepanjangan, bukan terlalu panjang. Yang Al-Baqarah selesai, Al-Imran selesai, An-Nisa sampai 5 juz setengah rakaat per. Jadi besok yang antum yang 11 gitu dong. Ikutin Nabi, konsisten gitu ya. Begitu besoknya ini sahabat nggak ikut, kenapa gitu Pak? Coba. Bukan kepanjangan, karena sahabat di belakang menduga-duga terus. Jadi nggak apa? Jadi tidak khusyuk, dikirain ruku, dikira ruku, dikira enggak ruku. Jadi nggak apa salahnya? Jadi tidak khusyuk. Jadi memang hadis ini sahih, tapi kita kadang tidak konsisten. Nabi memang sholatnya 11, tidak pernah lebih dari 11. Tapi sholat rawihnya dari isya sampai menjelang subuh sahur. Pernah begitu bang sholat? Bor-bor ya. Kita kalau ada imam kepanjang sedikit, gitu kan? Baru sedikit. Di kita paling sholat berapa sampai lama? Paling lama maksimal yang 11 itu 20 menit. Yang 11 jam selesai. Satu nafas. Terus yang 23 itu maksimal 40 menit. Jadi kalau ada Ustadz Salafi bilang kita ibadah harus mencontoh baginda Nabi Muhammad, bisa nggak Pak? Bisa nggak? Ustadz Salafi bilang sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah antum semua seperti anak nggak bisa. Kita sholat yang udah 11 qulhu al-hukum, qulhu wal asri, qulhu al-humazah, itu dibolak-balik. Memang sah nggak Pak? Sah. Yang nggak sah yang mana? Sholat. Yang nggak sah yang tidak. Jadi merugi orang yang bulan Ramadan datang kagak sholat tarawih. Senangnya kita, gembiranya kita, alhamdulillah ya Allah, tahun lalu saya masih bareng sama Fulan tarawih di sini. Sekarang dia sudah meninggal. Alhamdulillah. Tahun lalu saya bareng apa ini? Tadarus Quran bareng-bareng. Tahun lalu. Tahun ini beliau sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salat tarawih ringan apa berat? Saya tanya, salat tarawih ringan apa berat? Kagak kompak. Ringan. Salat tarawih yang 23 paling 40 menit, yang 11 paling 20 menit. Saya tanya di sini, Bapak pernah sholat dan sunat dari isya sampai subuh? Belum. Rasulullah bilang, idza shalla ma'al imam, siapa orang yang sholat tarawih bersama imam, hatta yang sohibah, sampai dia selesai bareng imam assalamualaikum, dia assalam, kutiba lahu qiyamul lail, pahalanya seperti orang yang sholat semalaman suntuk. Alhamdulillah. Jadi kalau ada imam yang sholatnya 23, ada makmum yang sholatnya 11. Contohnya, kalau kita yang 8 ikut ke 23, jangan pulang biasanya. Kalau kita pulang, kita apa Pak? Kalau kita pulang, kita tidak dapat fadilah berjamaah bersama imam, ya. Jadi yang kita makmum yang 11, imam yang 23, ikutin imam sampai selesai ke 20. Kenapa? Biar dapat pahala qiyamul
lahir alhamdulillah. Tidak, insya Allah ini mah kelihatan wajah-wajah orang terawih semuanya. Amin. Kelihatan nggak wajahnya? Kelihatan wajahnya, Kelihatan apa? Yurik bener. Wajahnya kelihatan semuanya ya. Wajah-wajah ahli tarawih. Alhamdulillah. Jadi kalau ada imam yang bacaannya agak panjang, dengerin aja. Ya, kalau ada imam yang bacaannya panjang, dengerin aja. Mungkin di Jakarta Barat hanya satu masjid yang sholat tarawih sampai setengah 10 hanya mati saya pas mau. Sama di dari mana? Iya, mungkin di Jakarta Barat hanya ada satu kalian yang sholat tarawihnya saja tidak ada kultum. Itu semalaman jam setengah 10 karena one day one kita mah begitu nggak bisa, tidak bi. Kenapa? Bukan makomnya. Sholat udah 80 mirip sana, mirip sini. Ini tapi gitu ya, iya Pak. Jangan tinggalin tarawih gitu ya. Alhamdulillah sholatnya sebentar tapi pahalanya kan dalam sholat apa? Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Itu apa? Isinya semuanya minta doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Insyaallah kita, saya semuanya tidak termasuk orang yang rugi. Amin. Tapi apa itu ayatnya? Yang qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang apa yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.